Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita membahas tentang mutu seorang pemimpin. Di masa ini, di saat dunia, bangsa, dan gereja membutuhkan seorang pemimpin yang mempunyai kompetensi, yang seharusnya memadai, berkapasitas, dan berkualitas, yang seharusnya sudah berpengalaman, dan seandainya kurang berpengalaman pun, paling tidak dia harus belajar dari pendahulunya, atau dididik langsung oleh pemimpinnya. Tetapi pada kenyataannya, masih saja ada orang yang mengangkat dan diangkat sebagai pemimpin karena cara-cara yang tidak terpuji. Bisa dengan cara kompromi, faktor perkenalan, dan maaf kata, main uang, dan sebagainya. Atau karena alasan lain. Misalnya karena ayahnya sebelumnya adalah seorang pemimpin, otoritas. Otomatis sang anak naik menggantikannya. Padahal sebetulnya dia tidak mampu mengemban tanggung jawab yang besar itu. Kita baca di Ibrani 13 ayat 7. Mengatakan di sini, ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ayat di atas dengan jelas segera memberikan gambaran yang sangat jelas dan berkelas. Bagi seorang pemimpin sudah teruji dan layak disebut pemimpin karena memberikan contoh dan teladan. Tentu pastinya teladan yang baik. Pemimpin tidak dihormati karena kedudukannya. Pemimpin dihormati karena mutunya. Pemimpin bukan lantaran faktor keturunan, kekeluargaan, ekonomi, atau faktor dan lain-lain. Lihat sekarang, seperti yang terjadi di beberapa tempat. Seorang pemimpin dipilih karena faktor emosional, dengan kinerja pemimpin lama, lalu serta-merta menggantikan tanpa mempertimbangkan kualitas mutunya. Akhirnya, dengan sadar, merusak tatanan dan moralitas yang dipimpin. Hal seperti ini memang cukup ironis dan menggelisahkan, bahkan menakutkan. Tetapi itulah fakta yang terjadi di kehidupan ini. Karena itu diperlukan kehati-hatian di dalam menyingkapi apa yang ada. Maka dari itu, pemimpin yang bermutu menjadi mimpi dan menjadi impian banyak orang. Karena seorang pemimpin itu berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang bertanggung jawab. Dia rela menanggung beban dan berdiri di depan untuk saudara dan saya. Sebenarnya, apa yang membuat seorang pemimpin itu dinilai bermutu? Faktor-faktor apa saja yang perlu ditilik lebih lanjut terkait mutu kepemimpinan seseorang? Nah, sekarang kita masuk ke materi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang bermutu adalah pemimpin yang pertama adalah berpengetahuan. Berbicara soal pengetahuan, merujuk kepada apa yang dikatakan dalam Ibrani tadi, maka dapat diambil contoh misalnya, penilaian tentang beberapa hebat tingkat pengetahuan para rasul dan para penulis Injil, yaitu murid-murid Yesus. Tidak sedikit orang bahkan berkhotbah yang kemudian memelintir teks kitab suci dengan mengatakan sosok para murid dan penulis-penulis Injil tidak lebih daripada orang bodoh. Pemimpin model begini seharusnya belum layak untuk mengajar, sebab tidak belajar pokok firman Tuhan dari sumber primer. Boya belajar sejarah dari bapak-bapak gereja. Kurangnya pengetahuan sehingga asal bicara dan mengajar. Ini sebenarnya sudah masuk ke arah yang menyimpang dari fakta yang terjadi. Mungkin ini bahasa saya yang tepat, menyimpang. Mereka mengatakan bahwa murid-murid Yesus hanya diwartakan sebagai nelayan. Nelayan sederhana yang bodoh dan tidak sekolah. Pewartaan yang asal dan amburadul ini dan diterima oleh jemaat yang polos dan sederhana karena lebih percaya pemimpinnya, sehingga sejarah dan fakta diselewengkan. Celakanya, mereka juga mengajarkan itu turun-temurun menjadi suatu kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada banyak sekali yang menganggap ke-12 murid Yesus itu adalah orang-orang yang tidak sekolah. Gara-gara mereka menjadi nelayan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita cermat dengan menyikapi firman Tuhan ini.
Institusi pendidikan orang Yahudi sudah ada sejak zaman Musa. Jadi setidaknya orang Yahudi itu sekolah. Itu ada tahapannya ditentukan dari umur. Yang pertama, sekolah yang dinamakan adalah Bet HaSefer. Nah, yang kedua, Bet Talmud. Yang ketiga, Bet Midrash. Ini adalah istilah yang berkaitan dengan pendidikan Yahudi, yaitu yang pertama, Bet HaSefer, sekolah dasar yang mengajarkan pengetahuan tentang Taurat kepada anak-anak Yahudi. Nah, Bet Sefer disebut rumah kitab. Pada usia berapa? Pada usia 6 sampai 10 tahun. Anak-anak ini sudah belajar dan diajar. Bukan dalam budaya Yahudi pada zaman Yesus anak-anak diajarkan Taurat. 5 kitab pertama Alkitab di sinagogi, gereja, mulai dari usia 6 tahun. Mereka mengikuti kelas selama 5 hari dalam seminggu. Ya, seperti yang kita lakukan saat ini. Lalu, pada saat mereka berusia 10 tahun, mereka telah menghafal semua Taurat. 5 kitab pertama Alkitab. Kelas-kelas ini disebut Bet Sefer. Bagaimanapun, sebagian besar anak-anak Yahudi sudah cukup selesai sekolah, mereka wisuda. Dulu, saya zaman sekolah SD tidak ada wisuda. Yang ada kenaikan kelas, lalu kelulusan. Di sini saya juga baru mengerti. Ya karena belajar institusi Yahudi. Baik, saya lanjutkan. Setelah umur 10 tahun, anak-anak ini lulus, mereka melanjutkan ke Bet Talmud yang disebut rumah pembelajaran. Ini pada usia 10 sampai 14 tahun. Sekarang anak-anak yang benar-benar terbaik dari yang terbaik di antara mereka diizinkan untuk melanjutkan sekolah yang disebut Bet Talmud ini. Nah, di sini mereka mempelajari semua kitab suci Ibrani, Perjanjian Lama, dan menghafal semuanya antara usia 10 sampai 14 tahun. Selama waktu itu, siswa juga mempelajari seni pertanyaan dan jawaban Yahudi. Dengan cara ini, siswa dapat menunjukkan pengetahuan mereka dan rasa hormat mereka besar terhadap kitab sucinya. Mereka diajar untuk selalu ingin tahu tentang kitab suci. Lihatlah bagaimana Yesus digambarkan, seorang anak laki-laki dalam Lukas 2 ayat 46 sampai 47. Setelah 3 hari mereka menemukan dia di bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Setiap orang mendengar, dia heran akan kecerdasannya dan segala jawaban-jawabannya. Setelah selesai masa proses belajar, yang ketiga adalah Bet Midrash. Bet Midrash yang artinya rumah belajar, yang digunakan untuk mempelajari dan menafsirkan Taurat, serta mengembangkan halakha. Halakha itu apa sih? Halakha itu adalah penerapan praktis hukum Yahudi. Di Bet Midrash ini, atau rumah belajar, sangat sedikit dari para siswa ini yang berhasil bisa masuk. Jika Anda cukup pintar dan cukup menguasai kitab suci untuk sampai sejauh ini, Anda diberi kesempatan untuk menemani seorang rabi, menemui seorang rabi, guru, untuk mendapatkan pendidikan lebih lanjut. Rabi akan memberikan pertanyaan kepada Anda dan mengajukan berbagai pertanyaan. Karena Rabi ingin mengetahui apakah Anda cukup baik untuk menjadi muridnya. Ia ingin tahu apakah Anda cukup mempunyai kepengetahuan. Tapi yang lebih penting, Bapak Ibu Saudara, apakah Anda bisa menjadi seperti dia dalam semua aspek kehidupan Anda. Nah, jika Rabi tadi memutuskan bahwa menurutnya Anda tidak bisa melakukannya, maka Rabi akan menyuruh Anda kembali ke rumah, bisnis keluarga, seperti nelayan, pertukangan, dan lain-lain. Nah, itu sangat jarang, tetapi jika ia cukup pemahaman, ia akan menjadi guru. Anda akan menerima kepercayaan dan penafsiran tentang kitab suci. Inilah yang disebut kuk, dan Rabi akan berkata pada Anda, ikutlah aku. Yesus pernah berkata, di Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan.
Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tidak seperti ahli Taurat lainnya, beban yang mereka berikan adalah sangat berat. Tapi Yesus berkata, bebanku pun ringan. Tolong diingat ya, Yesus itu mengajarkan moral, sedangkan ahli Taurat mengajarkan hukum yang tertulis dengan adat istiadatnya. Jika ahli Taurat mengatakan siapa yang kedapatan berzina, harus dilempari batu. Tetapi Yesus lain. Sebelum terjadi hal itu, dia memagari, membangun pagar di sekelilingnya. Artinya apa? Menanamkan moral kepada manusia untuk memahami sebelum semuanya itu terjadi. Jadi pengajaran Yesus itu lebih tinggi. Di Matius 5 ayat 28 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Orang-orang yang lulus di Bet Talmud ini, kemudian yang pintar-pintar itu dipilih oleh para rabi untuk dimuridkan, untuk menjadi rabi seperti dirinya, seperti Paulus contohnya. Paulus salah satu yang terpilih, sekolah yang terbaik dari Bet Talmud. Kemudian dipilih oleh Rabban Gamaliel, kemudian dimuridkan, dan dia menjadi rabi. Nah, murid-murid Kristus, sekolahnya waktu itu memang tidak sampai Bet Midras, tapi Bet Talmud. Mereka ini yang tidak terpilih oleh para rabi untuk masuk kepada Bet Midras. Yang masuk ke Bet Midras adalah murid-murid terbaik yang dipilih oleh rabi-rabi tertentu. Kemudian dimasukkan kepada sekolah para rabi, yaitu Bet Midras, sekolah madrasah. Yang artinya di sini apa? Orang-orang Yahudi yang sudah mengikut institusi pendidikan yang sudah ditetapkan sejak zaman Musa. Yang artinya di sini orang-orang Yahudi itu semuanya berpendidikan. Meskipun mereka itu sekolahnya hanya sampai di Bet Talmud. Karena mereka tidak terpilih masuk ke Bet Midras. Tetapi Anda harus ingat bahwa murid Yesus yaitu Yohanes, Petrus, Andreas, dan lain-lain itu dipilih oleh seorang rabi juga, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah seorang rabi, namanya Rabi Yesua, yang dimana Rabi Yesua ini memilih murid yang pernah sekolah di Bet Talmud itu. Dia berkata, ikutlah aku. Nah, pada waktu itu ada yang sedang mau berangkat nelayan ke pantai. Waktu itu mereka sedang menjala ikan. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Pada waktu Yesus berkata, ikutlah aku. Petrus, Yohanes langsung tinggalkan itu perahunya, mengikuti Yesus. Kenapa? Ya, karena memang itulah yang diimpikan dan diinginkan oleh para lulusan Bet Talmud ini, dipilih oleh seorang rabi. Petrus, Andreas, Yohanes, dan Matius, dan lain-lainnya, semuanya itu dimuridkan oleh Yesus, seorang rabi yang mengajar di Bait Allah. Kalau bukan rabi, Yesus itu tidak boleh mengajar. Yesus adalah seorang rabi yang legitimit. Legitimit artinya asli, sah. Seandainya punya gelar itu jelas terakreditasi, diakui oleh sekolah dan juga negara. Terlebih lagi Yesus itu adalah firman Allah yang turun ke dunia. Seperti yang dituliskan dalam Yohanes dalam Injilnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Jadi, yang mengajari Yohanes, Petrus, Matius, dan lain-lain itu adalah Yesus. Firman Allah yang inkarnasi. Dia sang firman dan pengajar murid-muridnya selama 3,5 tahun. Tuhan Yesus itu menjuluki semua muridnya adalah seorang sufrim, ahli kitab, ahli Taurat, ahli tafsir. Yesus menyebut murid-muridnya setara dengan ahli Taurat. Jadi, jangan gara-gara mereka menjadi nelayan, saudara katakan mereka orang bodoh. Murid-murid Yesus adalah semuanya orang terpelajar. Sehingga kalau mereka menulis kitab perjanjian baru, itu adalah dari pengetahuan mereka. Memang betul, sebelum menjadi seorang murid, mereka adalah seorang nelayan. Tetapi ketika mereka mengikut Yesus, para murid mendapat pengetahuan dari Yesus dengan sangat melimpah. Mereka belajar tidak kurang dari 3,5 tahun. Siang, malam, teori, dan praktek. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Betul-betul komprehensif. Nah, sepertinya mustahil menemukan sekolah tinggi teologi yang mengajarannya selengkap itu.
apalagi pengajarannya adalah Sang Guru Agung sendiri. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara, modal pengetahuan saja apakah akan menjamin para murid menjadi taat dan setia pada ajaran? Tidak. Bahkan ketika Yesus hendak disalib, para murid justru lari ketakutan. Sudah sekolah loh, diajak langsung oleh guru besar, berpengetahuan, tetap saja tidak lulus. Lantas bagaimana dengan mereka yang tidak sekolah? Kita berkata takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Tetapi kenyataannya, tidak sedikit juga mereka yang berpengetahuan justru tidak takut Tuhan. Itulah jika pengetahuan tidak sejalan dengan kebenaran. Pengetahuan yang sejalan dengan kebenaran akan membawa orang pada sang kebenaran. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pengajaran ini agak sedikit panjang, tapi saya berusaha untuk menyampaikan dengan mudah supaya bisa dimengerti. Yang kedua, bermoral. Berpengetahuan saja tentu tidak cukup. Untuk dapat menyebut pemimpin itu bermutu, moral juga perlu dipertimbangkan. Pengetahuan baik tapi moralnya tidak baik, tentu sama saja. Pemimpin yang bermoral baik akan mengisi hari-harinya dengan cara yang bertanggung jawab. Pemimpin yang bermutu memerlukan bukan saja pengetahuan, tapi juga moral yang terpuji, moral yang baik, moral yang bisa dilihat dan diakui oleh banyak orang. Oleh karena itu, di tengah-tengah situasi seperti ini, penting dilakukan orang untuk selalu melihat perpaduan antara pengetahuan yang baik dan moral yang baik. Sebaliknya, ada yang bermoral baik, tapi sementara pengetahuannya kurang. Selanjutnya yang ketiga, bermental kuat. Apakah pemimpin itu bermental tahan banting atau tidak? Atau justru sebaliknya, mental tempe dan cengeng? Seorang pemimpin yang bermutu hendaknya adalah orang yang punya mental yang kuat, tegas, dan tidak memilih, tidak plin-plan. Tidak juga orang yang hanya bertindak berdasarkan situasi dan kondisi. Bagaimana dapat dikatakan seorang pemimpin jika setiap aspek hidup dan pilihannya terus diwarnai oleh situasi dan kondisinya? Jika demikian, dia akan terbawa hanyut oleh situasi. Seorang pemimpin adalah sosok atau pribadi yang patut mengarahkan orang yang dipimpin pada area yang benar. Karena itu diperlukan mentalitas yang kuat dan benar. Meskipun pengetahuannya baik, tapi kalau mentalnya tidak kuat, maka tatkala ada sedikit saja tantangan, maka dia akan berubah. Ada godaan sedikit saja, dia akan lari. Banyak orang memulai pelayanan dengan baik, dengan rendah hati, tapi tumpukan harta justru mengubahnya, memanfaatkan jabatan untuk memfasilitasi keluarganya demi kepentingan pribadi. Kelak semuanya akan berubah. Bahkan idealisme pelayanan yang ditutupi pun semakin terkikis. Perlahan tapi pasti. Seperti pertahanan harta kekayaan dan fasilitasi yang dimilikinya. Memang pengkhotbah tidak ada yang berubah. Pengajaran yang benar, pengajarkan Yesus yang ditawartakan. Tetapi kemudian bergeser, berbicara soal uang. Tidak meminta secara langsung mungkin, tapi sering mengatasnamakan pelayanan. Yang ongkosnya semakin tinggi, mobilitasnya semakin meningkat, keluarganya yang memerlukan kendaraan, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sangat miris. Aspek mental yang kuat dan tidak tergoda oleh keinginan duniawi ini seharusnya juga mengantarkan orang percaya bahwa Tuhan memelihara, menjaga dia, sehingga dia tidak pernah menyerah pada situasi apapun. Bukan sebaliknya. Orang yang bermental kuat akan terus maju. Dia terus berjuang karena percaya kepada Yesus pastinya. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir. Beriman teguh. Baik pengetahuan moral dan mental bergantung sepenuhnya pada aspek iman yang membuat orang percaya kepada Tuhan. Pemahaman akan kebenaran firman Tuhan yang harus memperteguh perjalanan hari demi hari. Seorang pemimpin akan segera menunjukkan kepemimpinannya itu. Menjadi tuntutan penting dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya di dunia ini. Itu akan menjadi kesaksian tidak terbantahkan.
Pemimpin seperti inilah yang patut diingat. Bagaimana mereka tentu saja hidup sampai pada akhir. Harus bisa menjadi contoh dan memang layak dicontoh. Pemimpin yang bermutu akan selalu menjadi kerinduan di dalam kehidupan bernegara, politik, ekonomi, khususnya dalam kehidupan bergereja. Untuk itu, gereja perlu melatih, meloloskan, melahirkan, dan menciptakan tokoh-tokoh yang bermutu. Bukan menjadi suatu kebahagiaan dalam hidup ini kalau kita umat Tuhan, para pemimpin yang ada di dalam gereja, bisa menginspirasi banyak orang menolong dan menyadarkan banyak orang sehingga mereka semakin maju dalam kehidupan. Berubah dari kegagalan, kemudian mengarahkan diri dan berpacu menggapai keberhasilan. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya saudara semua diberkati. Amin. Shalom. Immanuel.